Pertama, salah satu poin dalam permasalahan ya yang dikritisi oleh para ahli, ya termasuk ahli perencanaan, ahli keuangan, ahli ekonomi, itu terkait dengan kelayakan proyek ini. Ya, secara kesimpulannya, banyak ahli menyatakan bahwa dari konteks environment, dari konteks teknologi, dari konteks financing, dari konteks manfaat ekonomi, this project it not reliable, not eligible, nggak layak lah. Selamat pagi pemirsa Gamapos TV. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang kesimpulannya menyebutkan bahwa pendanaan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung akan dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara. Sebelumnya padahal Presiden Jokowi mengatakan kalau pembiayaan kereta cepat ini akan ditanggung oleh swasta, diantaranya dari konsorsium dan perbankan Cina. Bagaimana untuk pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat? Pagi ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Bapak Eki Awal Muharam, sekaligus juga anggota Komisi 11 dari DPR RI. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ade. Selamat pagi Pak Eki. Pagi, pemirsa Gamapos. Apa kabar nih Pak Eki? Alhamdulillah baik. Selalu sehat dan segar nih tampaknya nih, walaupun kesibukannya tiada henti kayaknya. Iyalah, kita nih pelayan rakyat. Ini jam 12 malam baru nyampe lagi Jakarta dari Dapil. Besok ke Dapil lagi. Sekarang Begitu Dapil di mana Pak? Terakhir saya tahunya di Bogor Pak. Ya, Kota Bogor dan Cianjur masih. Oh, setia kita nih buat masyarakat Kota Bogor. Ya Pak Eki, gimana? seperti kita tahu kan beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang berisi tentang pendanaan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini akan dibiayai anggaran pendapatan belanja negara. Padahal sebelumnya Presiden mengatakan ini akan dibiayai oleh pihak swasta, yaitu konsorsium dari BUMN dan perbankan Cina. Nah, menurut Pak Eki, sebenarnya secara umum bagaimana ini? Kok tiba-tiba ada perubahan pendanaan ini? Pak Eki, secara umum sebelum kita lebih mendalam melihatnya secara umum seperti apa Pak? Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Ini menarik ya, sekarang isu kereta cepat ini sebetulnya bukan cuma isu sekarang. Kereta cepat ini isunya bahkan ketika sebelum disetujui pemerintah, ya. Bagaimana proses biddingnya, bagaimana beauty contest antara proposal Jepang dengan proposal Cina, bagaimana di situ Menteri Perhubungan pada waktu itu, kita tahu Pak Jonan ya, itu kan nggak setuju. Ya, itu berita medianya bertebaran tuh ketidaksetujuan Jonan dari berbagai aspek. Jadi Menteri Perhubungan yang dia diamanahkan oleh undang-undang ya untuk ngurusin salah satunya adalah infrastruktur perkeretaapian, tidak setuju sebenarnya dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi dari awal memang proyek ini bermasalah gitu kan. Apalagi nih tadi disampaikan oleh Kang Ade, keluar nih Perpres. Saya pegang nih Perpres nomor 107 2015. Ini Perpres 93 2001. Ya. Ya saya pelajari, saya ingin katakan bahwa ini pencederaan terkait dengan janji lah ya. Yang pada waktu itu kenapa pemerintah memilih proposal Cina? Antara lain karena tidak adanya intervensi atau peran APBN, peran uang rakyat. Istilah APBN itu kan uang rakyat, karena APBN kita kan dari rakyat, dari pajak-pajak Anda semua nih. Ya. Jadi pemerintah menjamin itu adalah B2B. Nah, sekarang
Ternyata dengan Perpres yang baru ini tidak demikian. Ya ini kan sebuah pencederaan ya. Jadi tentu ya ini melukai masyarakat lah sebagai para pembayar pajak gitu. Saya melihat seperti itu sih secara sederhananya ya. Jadi pertama memang dari sejak awal bermasalah, permasalahannya sampai Menteri Perhubungan pada waktu itu juga tidak setuju sebenarnya. Yang kedua sekarang ada Perpres yang ini. Itu jadi alasan utama penerbitan Perpres ini Pak sekaligus pembiayaan dengan APBN kan karena kebetulan konsorsium dari BUMN ini Wijaya Karya salah satunya kan sedang kesulitan keuangan dan tidak bisa mendanai sehingga ini ditarik kepada APBN. Apakah tadi kesulitan keuangan dari BUMN yang memang dia utamanya memang awalnya akan membiayai dia tidak bisa mendanai ini bisa dilimpahkan ke APBN karena persoalan COVID ini itu bisa jadi alasan untuk penerbitan Perpres sekaligus juga untuk pendanaan ini diambil dari APBN Pak. Gimana Pak? Pertama, salah satu poin dalam permasalahan ya yang dikritisi oleh para ahli ya termasuk ahli perencanaan, ahli keuangan, ahli ekonomi itu terkait dengan kelayakan proyek ini. Ya. Secara kesimpulannya banyak ahli menyatakan bahwa dari konteks environment, dari konteks teknologi, dari konteks financing, dari konteks manfaat ekonomi, this project it not reliable, not eligible, nggak layak lah. Kasarnya begitu. Ya, saya ini dari awal sudah bisa memprediksi mana mungkin BUMN-BUMN yang konsorsium ini ya dengan kondisi fundamental keuangan mereka pada saat proyek ini dijalankan sampai dengan proyek selesai. Saya sebagai ahli keuangan udah puluhan tahun di dunia ini, ngelihat dari laporan keuangan aja udah ngerti ya bahwa memang BUMN ini nggak akan kuat, termasuk BUMN yang ngerjakan infrastruktur yang lain, jalan misalnya, itu nggak kuat sebenarnya. Jadi saya nggak ngerti nih ya pengambil keputusan pada waktu itu melihat BUMN ini kok bisa yakin B2B ya, menurut saya apa dia nggak baca laporan keuangannya gitu ya apa dia nggak ngerti keuangan gitu kan ya. Saya yang bukan langsung mendalami proyek ini saja dari laporan keuangan umum saja yang published, yang audited, yang dipublish udah yakin BUMN ini nggak mungkin menangani ini gitu. Jadi sebenarnya ini suatu konsekuensi logis macetnya seperti ini bukan karena COVID. Emang apa hubungannya dengan COVID? Nggak ada kok. Kalau COVID itu misalnya ya, dia sudah beroperasi, penumpangnya turun karena COVID. Iya, orang ini adalah masih project. Berarti ada sesuatu yang salah dari sejak awal. Itu saja sih sebetulnya. Jadi saya dari awal memang yakin bahwa proyek ini bermasalah sebagaimana pendapat para ahli, bahkan menterinya sendiri, Menteri Perhubungan nggak setuju. Gitu. Jadi harusnya udah predictable, sesuatu yang predictable. Jadi aneh kalau seandainya dianggap, oh ini karena COVID, karena gimana karena COVID-nya ya gitu. Nggak ada hubungannya. Karena COVID pemerintah tidak punya duit terus ngutang, iya. Kan lucu. Lucunya apa? Pemerintah lagi nggak punya duit, pemerintah ngutang gede-gedean, yang seharusnya buat nanganin COVID dan pemulihan ekonomi nasional, justru dipakai buat kereta api cepat. Kita nolak jelas. Walaupun mungkin jumlahnya kata pemerintah ini kan nggak gede gitu kan. Ya nggak gede itu uang rakyat loh, triliunan loh. 4, sekian triliun uang rakyat loh itu. Begitu. Pak, sebenarnya ini kan bisa dibilang bagian dari proyek infrastruktur. Dan selama ini proyek infrastruktur itu bisa dibiayai oleh APBN. Yeah. Nah, sebenarnya mungkin karena Bapak memang walaupun bukan mungkin bukan badan anggaran, tapi karena komisi. Saya anggota badan anggaran. Oh, maaf. Karena bagian ini juga dari komisi 11 juga. Yeah. Ini sebenarnya proyek-proyek apa sih di APBN yang proyek infrastruktur apa sih di APBN yang bisa proyek infrastruktur apa yang bisa didanai oleh APBN tuh kategori atau jenisnya tuh seperti apa dan mungkin Bapak bisa contohkan gitu. Kan karena ini sebenarnya bisa juga Pak karena infrastruktur. Monggo Pak dikolaborasi Pak. Pertama ya harus diingat
esensi APBN itu duit rakyat. Sederhananya saya kasih gambaran nih, kan mungkin Anda bukan orang keuangan ya, tidak mungkin pemirsa juga teman-teman viewernya belum tentu orang keuangan. APBN ini sumbernya duit rakyat. Dari mana? Dari pajak. Sesederhana itu. Kalau belanja pemerintah itu lebih gede daripada penerimaan pajak pada tahun berjalan, maka dia ngutang. Ya kan? Pertanyaannya, kalau pemerintah ngutang, yang bayar harus siapa? Ya rakyat juga dari pajak. Kan begitu? Pertanyaannya, apakah rakyat mau duitnya yang dibayar, yang dipakai buat APBN tersebut digunakan untuk proyek kereta cepat yang nilai manfaatnya ya tidak untuk rakyat kebanyakan? Siapa sih yang pakai kereta cepat? Ya, apakah, mohon maaf ya, apakah masyarakat menengah bawah? Pak, dengan nilai investasi seperti itu harga tiketnya Pak, itu berkali-kali lipat dengan naik bus, dengan kereta parahyangan sekarang. Masyarakat mendingan pakai kereta parahyangan, mending pakai bus, mending pakai travel, mending pakai motor. Jadi kereta cepat itu untuk siapa? Karenanya ketika pemerintah mengatakan, oh ini B2B, rakyat diem. Karena ini, oh silakanlah, itu BUMN. Tapi ketika pemerintah berubah menjadi ini dari APBN, dan pemerintah memberikan jaminan terkait proyek ini, rakyat ngomong protes dong. Ini duit gua, duit rakyat, lu pakai buat pakai kereta cepat, gaya-gayaan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, yang menikmati siapa? Yang naik siapa? Yang dapat pengembangan Pak nanti itu kan katanya mendapat pengembangan. Titik stopnya aja Pak, stasiunnya aja di daerah-daerah Kerawang mendekati Maikerta yang di situ industri. Yang kita tahulah pemilik bank, pemilik land bank di situ, pemilik lahan-lahan stok lahan di situ, emang punya Pak Ade, punya rakyat, ya punya pengembang-pengembang konglomerat lah. Jadi sebetulnya ini untuk kepentingan siapa? Kemudian stopnya lagi di Walini, ya kan? Secara ekosistem Walini itu adalah reservoir air Kota Bandung loh. Ya, memang itu milik PTPN, tapi ingat PTPN juga ada batasnya. Hak guna usaha ada batasnya. Dulu 30 tahun, tidak selamanya kalau negara mau butuh untuk reserve, untuk yang lain tidak serta-merta bisa digunakan untuk pengembangan, dijual kepada publik. Kemudian nanti di Padalarang, kenapa dipakai Padalarang? Anda tahulah siapa yang ada komplek, ada yang punya lahan di situ siapa. Kenapa di ujungnya Gede Bage, siapa pengembang yang punya lahan di situ? Jadi ini kepentingan rakyat atau kepentingan pengembang itu gitu loh. Ya nggak rela lah rakyat kita pakai duit APBN, pemerintah menjamin. Kalau B2B ya silakan lah, kalau Anda rugi ya berarti Anda gagal, tidak mendapat return. Tapi jangan salah, ya dia BUMN juga loh. BUMN itu kasihan, jangan dipaksa untuk pekerjaan-pekerjaan ya yang kira-kira beresiko besar. Menurut Undang-Undang BUMN, ya, dia bagaimanapun dia persero. Artinya dia harus memberikan return kepada negara dalam bentuk dividen dan pajak sehingga menambah pundi-pundi APBN. Bukan BUMN ini dibikin rugi. Apalagi mengerjakan proyek-proyek yang sangat beresiko rugi. Ujung-ujungnya pakai APBN lagi. Menurut saya ini memang ya tidak fair ya. Tentu rakyat harus memang protes, harus keras. Ini pelajaran yang berharga bagi pemerintah ketika membuat sebuah perencanaan. Kalau bikin perencanaan kereta cepat aja udah ngawur kayak begitu, apalagi coba dicek mau mindahin ibu kota negara. Duitnya kira-kira gimana gitu kan? Nanti jangan-jangan ibu kota negara, coba cek juga lahan di Penajam itu milik siapa? Jangan-jangan sudah ada konsensi tambang punya perusahaan konsensi perkebunan punya perusahaan konsensi kehutanan punya perusahaan jangan-jangan itu di Penajam di ibu kota baru itu ya disekelilingi oleh bukan tanah milik negara, justru milik daripada perusahaan-perusahaan yang punya konsesi untuk sekian puluh tahun yang akan datang.
siapa yang mendapatkan gain? Ya mereka dong. Jadi ini harus hati-hati lah, apalagi pakai duit rakyat. Itu sangat-sangat mencederai. Ya ini bagi siapapun ya pemangku kepentingan di negara ini, bikin perencanaan yang benar, ya jangan ujung-ujungnya membebani rakyat. Begitu. Pak, balik lagi ke Perpres, Pak. Ini kan awalnya ini kan ya Karya boleh dikatakan sebagai lead-nya lah, Pak. Ya. Karena mungkin dia dianggap berhasil membangun infrastruktur, termasuk infrastruktur Lalu saya bertanya, transportasi, definisi berhasilnya apa? dianggap. Jadi dianggap itu nggak by data, Pak. Saya bingung. Iya, soalnya ini sekarang tahu nggak sih? Anda tahu nggak ya? 10 debitur terbesar dalam perbankan Himbara ini, ya sekarang yang karya-karya ini. Pertanyaannya, dari duit tol itu, emang bisa ya balik? Jangan salah loh, bank-bank aja deg-degan, Pak. Cuman karena disuruh penugasan lo bikin tol sebagian dari pemerintah, lahannya pakai lembaga manajemen aset negara, Elman, ya kan? Dari APBN juga, jadi jangan salah, itu tol dari APBN juga. Karya-karyanya BUMN ini dikasih PMN puluhan triliun, totally, ya, ngutang juga ke bank-bank, bayarnya pakai apa nanti? Jadi saya nggak ngerti dari mana itu apa berhasilnya. Iya, makanya dianggap berhasil, makanya suruh memimpin. Ya, nggak apa-apa lah. Itu yang anggap lah ya, Oke. Dianggap ini, tapi kan karena tadi ada penurunan pemasukan karena dia dibilang karena COVID ini, sekarang pemimpinnya dialihkan kepada kereta api Jadi Indonesia. sebetulnya tidak bisa jadi alasan karena COVID. Karena belum ada pemasukan apa. Mereka mengerjakan proyek underdeveloped, sedang dalam proses pembangunan yang memang tidak ada income, dan lazimnya dalam proyek investasi itu ada grace period. Memang belum bayar bunga lazimnya. Makanya dari PMN 75% ada grace period namanya investasi itu. Jadi sesuatu yang bisa predicted. Menurut saya belum tahu berhasil tidak berhasilnya. Jadi menurut saya pertanyaannya tadi kenapa pindah ke kereta api kira-kira gitu ya. Tapi bukan karena berhasil ya. Supaya mungkin lebih fokus gitu lah. Dari dulunya cuma sekarang kereta api. Cuman kan memang ada sebagian orang yang khawatir justru nanti asetnya kereta api malah Anda bisa jawab. Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Ada kekhawatiran yang sama atau ini sebenarnya pas? Anggaplah setuju gitu, mungkin anggap ya, walaupun sebenarnya nggak setuju gitu. Ini memang dilimpah ke kereta api aja supaya fokus pembangunannya atau gimana, Pak? Saya nggak ngerti ya. Jadi gini, ini saya dalam positioning sependapat dengan para ahli, termasuk menterinya Jang dulu itu, Pak Jonan, bahwa proyek ini dari sisi perencanaan memang bermasalah, ya kan, tidak layak lah, ya banyak faktornya, ya banyak sekali faktornya, baik faktor lingkungan, faktor keekonomian, manfaat ekonomi, faktor finansial, faktor bisnis, itu banyak faktor yang menunjukkan bahwa ini bermasalah. Kemudian ini cuma pembuktian saja bahwa ya siapapun yang jadi konsorsiumnya, ya leadernya ya tetap bermasalah. Yang harus dilihat adalah pertama terkait dengan nanti rekomposisi daripada saham di perusahaan ini. Karena dia konsorsium beberapa perusahaan, termasuk perusahaan Cina itu. Dan yang paling penting itu benar tadi, ya. Kereta api itu punya aset yang sangat berharga di Pulau Jawa ini. Jadi kalau BUMN yang paling kaya dalam konteks aset tetap, aset tetap tuh artinya lahan, ya, aktiva tetap, properti, itu kereta api. Ya, saya tuh terus terang ya, PLN dengan hutangnya 500 triliun dalam tanda petik sebetulnya sudah tergadai. Ini sekarang kereta api, jangan-jangan akibat proyek ini kereta api juga tergadai. Kereta api itu memiliki historis yang panjang. Dia adalah kendaraan rakyat. Dia adalah heritage kita, ya, warisan kita. Termasuk juga propertinya juga banyak yang heritage. Ya, secara historis juga heritage. Kemudian dia tergadai gara-gara proyek ini. Itu hati-hati sebenarnya. Dan terus terang ya, saya nggak ngerti alasannya. Belum ada sesuatu rasionalitas ya. Yang kedua, karena ini baru masuk APBN, tentu menjadi hak publik termasuk kami sebagai anggota DPR untuk bisa
lebih mendalami. Ya, kita akan dalamin terus ini. Ketimbang ketika B2B kemarin, ya memang tidak seheboh sekarang. Atensi dari publik ini, termasuk atensi dari DPR RI ya. Menurut saya sikap PKS dari awal memang menolak dengan proyek ini, apalagi dengan pembiayaan APBN ini. Pak, tadi kan Bapak bilang proyek kereta ini akan sulit dengan balik modal, dan banyak pengamat transportasi seperti bilang itu juga. Cuman sebagian orang ada yang bilang juga ya mungkin punya pemikiran lain. Kalau itu tadi seperti Bapak bilang, nanti kan di sana dibangun perumahan-perumahan. Akhirnya nanti di situ menimbulkan orang untuk naik transportasi itu. Jadi mungkin sekitar 70 tahun, 80 tahun itu mungkin akan balik modal, akhirnya bisa untuk ya setara lah dengan APBN yang akan dikeluarkan sekarang. Ini perhitungan Pak Eki sendiri gimana nih jadi dengan bangun perumahan di sana, di sekitar stasiun sana? Ini bodoh-bodohan aja ya, joke aja gitu ya. Nggak apa-apa bangun ibu kota di mana, di Kalimantan. Nanti akan seperti Jakarta 100 tahun yang akan datang. Ya, pertanyaannya adalah kalau dalam bahasa ekonomi ya, manfaat ekonomi yang dikeluarkan sekarang untuk mendapatkan kemajuan return 100 tahun itu worth it atau tidak? Betul? Nah, kenapa kita tidak gunakan, kita pakai proyek yang lain? Ketimbang ini soalnya proyek udah terjadi ya, harus saya kunci ya, ini sudah terjadi nih, kereta cepat ini. Itu problemnya kan di situ. Sudah terjadi. Nanti kalau misalnya dibatalin, mangkrak, negara malu, pemerintah malu. At all cost, dibiayai APBN, dijamin oleh pemerintah, pokoknya harus jadi at all cost. Ya, siapa yang menanggung? Rakyat. Ya. Terus pakai argumentasi 80 tahun. Pertanyaannya adalah ya, duit yang dipakai itu duit rakyat sekarang, Pak. Ya. Kemudian banknya juga sekarang. Pertanyaannya, apakah kredit yang 75% itu sekian puluh tahun, Pak? Jadi ada rumus di dalam keuangan, sesuatu pembiayaan atas investasi, dia harus sama berbarengan dengan masa returnnya. Gitu loh. Kalau memang kereta api cepat ini 40 tahun, maka kreditnya pun 40 tahun. Kalau kreditnya 20 tahun, kereta cepatnya 40 tahun, mohon maaf ya, mohon maaf nih, ya, geblek itu yang bikin visibilitas tadi, yang bikin analisis keuangannya, ya nggak Pak? Coba dicek aja, kalau ngomong apalagi tadi 80 tahun, kredit yang 75%-nya pembiayaan itu dari mana? Berapa tahun? Dan yang kedua, mesti diingat, setiap investasi, setiap rupiah investasi yang diambil dari APBN untuk BUMN, untuk investasi pemerintah dalam konteks perseroan, itu harus bisa memberikan return kepada negara dalam bentuk dividen. Jadi jangan salah, mentang-mentang BUMN nggak apa-apa, rugi kok, nggak apa-apa, ya nggak bisa. Ada memang namanya public service obligation. Kereta api juga ada PSO. Contoh misalnya ngurusin kereta KRL. Rugi nggak apa-apa, tapi itu PSO. Karena yang menikmati rakyat. Ada subsidi tarif. Masuk akal, Pak. Kalau yang seperti itu. Kalau ini kan bukan untuk PSO, kereta cepat untuk subsidi rakyat. Bukan, harus mengembalikan investasi. Jadi alasan itu tidak make sense. Kalau misalnya tadi dalam konteks pengembangan, let's say misalnya, oh nanti daerahnya berkembang, ada manfaat ekonomi. Kalau manfaat ekonomi Pak, ya beresin tuh tol, ya duitnya yang dipakai buat tol, yang mana? Yang dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Di situ akan berkembang luar biasa jalur Jawa Barat Selatan. Beresin tuh tol Cisemdau ke Kertajati, kemudian koridor tengah dan selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, bikin tol, jangan cuma utara, supaya tidak terjadi disparitas pembangunan. Itu lebih, dengan angka sekian puluh triliun itu, lebih jadi Pak buat ekonomi, betul tidak Pak? Dan manfaatnya lebih besar. Jadi pilihan kereta cepat yang bermasalah dari awal. Nah dengan kondisi yang seperti ini sekarang ini, langkah apa sih betulnya langkah pemerintah? Pertama memang harus lakukan investigasi audit. Jangan sampai apakah ada pemburu rente kah?
Apakah memang dari awal nggak fair kah? Ya, sekarang Jepang kan ketawa tuh kan, ujung-ujungnya kenapa Jepang itu mengatakan ini pemerintah mau ikut apa enggak nih, kan gitu kan? Ini gaya-gaya nih, enggak perlu apa namanya BUMN dan Cina konsorsium BUMN dan Cina ini mengatakan nggak perlu ada pemerintah, nggak ada jaminan B2B, anggarannya sekian, bengkak juga, APBN juga, jaminan juga, jadi yang ngaco bikin perencanaan siapa? Pak, ini kan menarik, tadi sebagian bahwa bilang ini kan udah terlanjur. Ya. Karena memang pendanaan juga sudah turun sebagian dari berbagai pihak, mungkin dari Cina lah, dan ini malah terakhir ada penelitian dari Biro Riset IT Data itu bilang ini malah masuknya kepada pendanaan untuk kereta cepat itu masuk dalam hidden debt, utang tersembunyi. Ini kan malah jadi lebih berat lagi. Sebaiknya menyikapinya gimana Pak? Apakah memang ini udah terlanjur kan? Apakah memang diaudit dulu, tapi tetap nanti setelah audit mungkin dijalankan supaya jelas ini hitung-hitungan, sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan untuk kereta cepat, terus seberapa ini bisa balik modal dan seberapa ini siapa aja sebenarnya yang bisa terlibat. Ini sebenarnya jalan keluarnya bagaimana Pak menyikapi hal ini Pak? Kalau mungkin Bapak kan mungkin dari APBN gitu, apa memang sudah karena awalnya nggak APBN ya udah nggak usah APBN walaupun memang udah keluar perpresnya, atau gimana kalau dari komisi yang membidangin Bapak arahnya seperti apa nanti mungkin yang bisa dilakukan, yang direkomendasikan kalau dari komisi 11 gitu Pak? Mungkin dari ini menarik Bapak pertanyaannya. Ini kan bagaimana menurut saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, mencari solusi dalam kondisi seperti sekarang. Khususnya pendanaan dan sebagainya kan, pertanyaan kira-kira begitu. Saya simpel aja. Saya ini disumpah mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat kebanyakan, majority. Ya. Kalau kita hitung berapa ribu penumpang yang naik ke situ tiap tahun, totally selama 40 tahun berapa ribu, dan itu orang terbatas pada golongan menengah atas, ya, itu kan tidak majority. Kepentingan saya cuma satu, APBN selamatin. Jangan duit rakyat dipakai kayak gitu. Ini kebiasaan. Nanti ada proyek-proyek lain, BUMN masuk, BUMN kemudian APBN. Kemudian cari solusi. Ya ini ada ditunjuk nih, ada Menko Maritim, sedang penanggung jawab. Ya yuk pikirin. Ya, tapi saya bisa kasih solusi. Tapi kan saya bukan eksekutorial. Yang punya eksekutorial ya Menko Maritim, ada di situ, ada timnya lah di dalam Perpres yang baru ini yang diketuai oleh Menko Maritim. Oke? Ya. Solusinya adalah jujur. Jujur. Kalau ada indikasi, mohon maaf ya, markup, kemudian ada pemburu rente, indikasi ya, telusuri, investigasi, ya, bandingkan. Ini jangan-jangan ada markup nih. Kenapa ini bisa? Harus ada orang-orang yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Satu, itu menunjukkan komitmen pemerintah, komitmen tim ini bahwa ini harus diperbaiki, dianalisis, investigasi, audit, due diligence, ulang, ya. Kalau perlu, ya, diredesain ulang. Saya tidak tahu redesain, misalnya contoh redesain ulang membuka pintu di Kota Baru, di Padalarang, kan koridornya, contoh. Tapi harus jujur, kata kunci jujur. Ini menguntungkan kepada proyek ini atau menguntungkan orang lain lagi gitu, paham nggak? Nah itu tentu yang bisa melakukan ya tim ini, pemerintah, bukan kita. Ya. Itu satu. Yang kedua dari segi financing, Pak. Kalau perjanjian financing, ya, baik dalam konteks perjanjian kerjasama dengan si perusahaan konsorsium Cina tersebut, ini kan ada sekarang menjadi tripatriat, Pak. Ada pemerintah, ada Cina, ada BUMN. Nah, ini saya agak serius nih, Bang. Tadinya kan dua ini.
Bisa jadi ketika membuat perjanjian ini, ya tentu harus dipelajari dulu karena saya bukan konsultan proyek ini, Pak. Ntar dibilang Pak Eki konsultan lagi kan. Ya, ini B2B. Nah, B2B ini yang tadi jujur. Ini kan ada pihak pemerintah, posisi pemerintah ini harusnya sebelum keluar Perpres negosiasi bargaining power-nya tinggi, Pak. Oke, kalau gitu gua review semuanya. Semua direview. Lu perjanjiannya segala macam direview. Kalau perlu, wah pokoknya gua masuk di situ. Kan begitu, Pak. Karena jadi tripartit. Dan ingat loh, pemerintah ini dari amanah rakyat. APBN duit rakyat. Dua-duanya untuk rakyat. Lo B2B kan itu nyari duitnya pemegang saham ya, pemilik dan pemegang saham. Return ini kan harus lebih luas. Itu dulu dilakukan, Pak. Perjanjian hak klausul-klausul yang memberatkan. Bayangin, Pak. Kenapa PLN itu ancur-ancuran? Karena ketika membuat perjanjian beli tenaga listrik dari pembangkit swasta, itu kan wajib dibeli oleh PLN dengan harga yang patut diduga merugikan PLN, tidak efisien. Nah, yang gitu diteliti dulu, kita harus jujur terbuka dulu, Pak. Nah, kalau soal sudah pemerintah ada, kemudian skemanya itu ya ditawarin kepada kedua belah, lu kalau nggak siap, lu nggak gua tolong, ya kan? Dan dia harus dalam posisi gagah, kan si konsorsium Cina ini 40%, 60% ini masih majority. Dia harus leading, rubah semuanya sehingga apa yang patut diduga tadi ada agenda terselubung lah atau jebakan terselubung lah dari perusahaan-perusahaan Cina untuk melakukan penguasaan aset BUMN, itu tidak ada sama sekali. Dan transparan kepada publik, Pak. Kalau skema kepada bank dan segala macam setelah dihitung ulang, kalau perlu misal sebagai contoh, Cina itu pas sudah untung, Pak. Kenapa untung? Wong nanti instrumen sistemnya, kemudian keretanya dari sono. Ya. Bahkan ada kehebohan di awal-awal, tenaga kerjanya pun banyak dari sono. Padahal di awal disebutkan tenaga kerja ahli saja yang dari sana. Tapi faktanya banyak juga tenaga kerja yang bukan ahli yang dari sana. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya dalam posisi pemerintah yang kuat karena mau intervensi, direview dulu. Nah, publik ini nggak percaya. Tiba-tiba aja diambil alih dalam tanda petik ya, dalam tanda petik pemerintah mengambil alih, tanda petik. Nah, kalau pemerintah sudah mengambil alih, jangan-jangan at all cost harus jadi proyek ini. Nah, kalau udah at all cost harus jadi, yang dikorban ya APBN, ya rakyat lagi. Jadi solusinya adalah melakukan itu dulu, Pak. Baru secara financing itu bisa diatur. Dengan banknya bisa negosiasi ulang. Ya kan, Pak? Tapi tidak boleh merugikan perbankan itu. Investor Cina juga kita lihat, ya mungkin harganya yang diduga markup harus dipres dan lain sebagainya, kan bisa dilakukan itu, Pak. Termasuk misalnya tadi ketika misalnya proses pengembangan wilayah itu benar nggak sih, ya itu akan memberikan return sesuai dengan term waktu dari kredit pendanaan atau pembiayaan dari proyek tersebut. Begitu. Pak, sebenarnya ini kan tiba-tiba ya mengambil dana dari APBN yang mungkin nanti munculnya dalam bentuk PMN gitu kan. Sebenarnya semua proyek itu termasuk proyek infrastruktur sebenarnya harus persetujuan dari DPR gak sih, Pak? Ini kan bentuknya ke Perpres dan tiba-tiba. Apakah nanti juga DPR bisa tanda kutip tidak menyetujui dari pendanaan lewat APBN? Sebenarnya gimana sih, Pak? Ini banyak yang belum paham juga. Ya, itu memang ada problem, ya problemnya dengan Perpu nomor 1 atau Undang nomor 1 tahun 2020 atau menjadi Undang-Undang 2 2020 itu ada keluasaan pemerintah melakukan perubahan-perubahan atau dikenal refocusing dan sebagainya. Jadi memang tidak berdasarkan Undang-Undang 2 2020 itu peran budgeting DPR terreduksilah seperti itu.
Yang kedua, ya, pembahasan terkait dengan perencanaan infrastruktur secara keseluruhan yang sudah jadi program pemerintah, ya secara politik partai di DPR ini mostly ya partai pemerintah kan benangnya. Ya apapun yang direncanakan pemerintah dalam tanda petik merem aja disetujui gitu. Ya walaupun nggak merem kan, kalau lagi bahas pasti buka lah. Pasti buka matanya nggak merem gitu kan. Disetujui gitu kan. Ya kalau fraksi yang ya seperti PKS oposisi dari awal Pak, kita mengkritisi proyek-proyek infrastruktur ini. Masalah kemanfaatan ekonominya, termasuk dengan pendanaannya. Termasuk kereta cepat ini. Di dalam pendapat fraksi kita, ya kita tidak sependapat dengan infrastruktur tersebut, dan itu sebetulnya dari tahun 2015-2016 itu PKS itu sudah menyatakan tidak setuju dengan kereta cepat ini. Nah, kembali kepada pertanyaan, DPR di mana perannya? Ya tadi saya bilang ini kan politik, ya keputusan politik. Ya apapun yang diminta pemerintah, karena memang partai pemerintah lebih mayoritas di DPR, ya otomatis ya setuju-setuju aja. Yang bunyinya mengkritisi kan untuk proyek-proyek seperti ini ya sedikit ya, PKS lah yang mendeklar dia oposisi, tapi ya kalah lah gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya apakah dia pemerintah mau kasarannya Pak sekarang mau ibu kota negara baru, mau kemana, mau dananya dari mana, ya mungkin secara politik ya pemerintah merasa tenang-tenang aja, toh pasti didukung oleh DPR gitu. Demikian juga ya kereta cepat ini nggak akan ada yang protes-protes gitu ya, kira-kira seperti ini. Nah disitulah perlu ada kesadaran daripada rakyat. Rakyat tuh harus mulai concern. Nih duit yang aku bayar melalui pajak ini, ya Bapak beli handphone misalnya. Anak muda nih beli handphone, kan itu bayar pajaknya Pak, ada pajak pertambahan nilainya. Ya kan, beli baju gitu kan, ya ada pajaknya juga, ya. Semua beli ada pajak, ya Pak, beli laptop ada pajaknya segala macam. Nah harusnya rakyat tuh punya, duit gua tuh dipakai apa sih gitu. Seperti itu Pak sebenarnya. Nah itu kalau itu sudah pemahaman ini ada di tengah-tengah rakyat, terutama di mahasiswa misalnya, di orang-orang para ahli, ya mudah-mudahan bisa mengkoreksi jalannya pemerintahan ketika menggunakan APBN tidak tepat gitu kan, seperti itu. Bukan soal jumlahnya ya, memang cuma sekian triliun, tapi konsekuensinya banyak begitu. Demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Eki Awal Muharam, anggota DPR dari Komisi 11, sekaligus juga Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bidang ekonomi keuangan. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Salam.